Pasti di sini banyak yang penasaran dengan masa lalu Alia dan alasan kenapa dia suka sama Mas Chika. Padahal Mas Chika ini dikenal sebagai seorang otaku akut dan pemalas, bahkan jarang memperhatikan pelajaran. Dan sifat kayak gitu kan gak disuka banget sama Alia. Tapi kok kenapa dia bisa suka sama Mas Chika? Nah di sini aku bakal menceritakan masa lalu Alia dan awal mula dia suka sama Mas Chika. Dan ini bakal diceritain di episode 3-nya nanti ya. Jadi sebelum rilis aku kasih tahu duluan. Tapi sebelum itu pastinya video ini mengandung spoiler. Jadi gue suka spoiler, skip aja videonya, oke? Awal ceritanya, Alia dikenal sebagai anak yang punya kelebihan dan mempunyai keluarga yang penuh kasih sayang tanpa tuntutan dari keluarganya. Tapi dia selalu berusaha untuk mendapatkan yang dia inginkan, yaitu selalu mengincar yang lebih tinggi dan tidak mau menjadi anak yang gagal atau pemalas. Intinya, dia selalu berusaha dengan apa yang dia kerjakan. Ceritanya pun berganti dengan latar 6 tahun yang lalu. Alia masih berumur 9 tahun yang masih berada di Rusia dan sekolah di sana. Guru di kelasnya menyuruh murid-muridnya untuk membuat kelompok dengan melakukan penelitian tentang tokoh di sekitar rumah. Dan kalau kelompoknya dapat juara 1, mereka akan mendapatkan sebuah hadiah. Nah di sini dengan ambisi Alia yang selalu berusaha, dia akan mendapatkan juara 1 itu. Dan setelah itu dia melakukan tugas-tugasnya dengan sangat teliti. Bahkan anak yang mengetahui kerja keras Alia sampai cemas kalau dia terlalu berlebihan. Soalnya di kelompok Alia ada seorang cowok dan kalau ada cowoknya itu ngerepotin banget. Lalu keesokan harinya, cowok yang ada di kelompok Alia malah lupa dan tidak mengerjakan tugasnya. Bahkan cewek yang ada di situ juga ikut malas-malasan dan belum melakukan penelitian satupun. Lebih parahnya lagi, mereka malah ketawain Alia kenapa dia terlalu serius sampai detail banget. Karena itu, Alia sampai mau menangis dan mikir apa aku yang salah. Tapi ditekankan lagi kalau dia itu nggak salah dan mereka tidak menganggap hal ini dengan serius. Singkat cerita, sesuai dugaan, kelompok Alia tidak mendapatkan juara 1 dan Alia merasa sangat sedih. Dan kelompok bebannya itu malah ngerendahin Alia dan malah bangga apa yang dilakukan. Nah setelah kejadian tersebut, Alia ngerubah pikirannya kalau dia tidak akan mengandalkan orang lain. Seakan-akan dia harus melakukan semuanya dengan sendiri dan dia tidak mau menderita karena harapan orang lain. Lebih baik sendiri aja. 5 tahun kemudian, Alia pun pindah ke Jepang dan sekolah di sana. Awal masuk, Alia udah dipuji-puji sama teman kelasnya karena Alia sangat cantik dan sangat pintar. Tapi orang yang duduk di sebelah Alia malah tidur dan tidak sadar kalau Alia lagi dikerumunin. Nah orang itu ternyata adalah Mas Chika dan ini pertama kalinya mereka bertemu. Awal Mas Chika ketemu sama Alia, dia malah nunjukin sifat malasnya itu dan tidak sama sekali tertarik sama Alia. Yang ngebuat Alia jadi kaget karena pertama kalinya dia diabaikan seperti itu. Dan karena itu dia sedikit tertarik sama Mas Chika. Tapi tetap aja dia masih gak suka sama sifatnya yang tidak begitu peduli terhadap apapun. Berbulan-bulan kemudian di sekolahnya akan mengadakan festival sekolah dan mereka berencana membuat rumah hantu. Nah di sana setiap siswa membuat kelompok dengan kerjaan masing-masing. Awalnya sih orang yang satu kelompok sama Alia sangat semangat ya. Tapi tentu aja Alia nggak percaya sama mereka. Dan 1 minggu kemudian sesuai dugaan gak ada perkembangan sama sekali. Lalu orang yang juga berada di kelompoknya Alia semangatnya udah hilang dan meninggalkan Alia sendirian. Dan pada akhirnya Alia berusaha sendiri lagi seperti masa lalunya dulu. Nah ketika Alia sedang nangis, tiba-tiba Mas Chika datang menghampirinya dan bilang kamu pulang aja karena kerjaan ini terlalu banyak dan hanya bisa dikerjakan bersama-sama. Tapi setelah Alia mendengar itu, dia langsung marah, apa salahnya aku berusaha sendiri. Dan Mas Chika menjawab, caramu itu salah karena festival sekolah itu sesuatu yang harus dikerjakan sama-sama, bukan hanya sendiri. Tapi Alia menentang itu, buktinya ini sudah dikerjain sama-sama, tapi kenyataannya malah begini. Dan lucunya di tengah pembicaraan, tiba-tiba Mas Chika menunjukkan surat izin menggunakan asrama sekolah kepadanya. Nah dengan dapat izin tersebut, supaya orang-orang yang malas kerjain itu termotivasi untuk mengerjakan tugasnya. Soalnya kalau mengerjakan tugas dengan menginap di sekolah itu sangat bagus dan membuat kerjaan ini cepat selesai. Nah alasan Mas Chika bertindak sejauh ini karena dia tahu kalau Alia sedang berusaha yang terbaik dengan selalu berusaha sendiri. Pada akhirnya Alia nurut dan menunggu acara menginap itu. Sekaligus sudut pandang tentang Mas Chika berubah, ternyata dia tidak seperti orang lain pada umumnya. Besoknya acara menginap pun dimulai dan siswa yang berada di sana sangat bersemangat. Lalu tiba-tiba orang yang mengerjakan kostum hantunya itu datang dan memperlihatkan hasil kostumnya itu yang benar-benar kelihatan sempurna. Tapi orang itu berpikir sebenarnya siapa orang di balik yang kerjain kostum ini sampai sedetail mungkin. Bahkan kita sampai tinggal set-set doang. Nah tiba-tiba orang yang berada di kelompok Alia menjawab yang mengerjakan itu adalah si Alia. Dan selama ini dia mengusahakan yang terbaik. Sekaligus dia minta maaf juga dan terima kasih sudah berjuang tanpa menyerah. Lalu seketika siswa yang ada sekelilingnya menyadari kalau Alia selama ini mengerjakannya sendirian.
Dan semua siswa di sana langsung berpikir jangan mau kalah dari Alia, dan kita harus bekerja sama untuk membuat festival sekolah yang terbaik. Dan akhirnya festival sekolah pun dimulai, dan rumah hantu mereka sangat sukses besar sampai larut malam. Dan malam itu dimulainya acara dansa yang ada di bagian di festival sekolah. Di sana Alia sama Mas Cika mengobrol tentang dansa, dan Mas Cika bertanya, apakah kamu gak ikut gabung? Pasti banyak kan yang ajak kamu dansa. Dan Alia pun menjawab, aku bilang ke mereka kalau aku gak bisa dansa, dan menolak semuanya. Padahal sebenarnya Alia sangat berbakat dalam hal itu dari kecil. Setelah pembicaraan selesai, Alia pun berterima kasih kepada Mas Cika karena pertama kalinya dia merasakan festival sekolah yang menyenangkan, dan tidak akan mendapatkan rasa ini kalau dari awal aku hanya berusaha sendirian. Lalu Mas Cika bertanya kepada Alia, di Rusia punya tradisi saling manggil dengan nama panggilan kan? Contohnya Alisa jadi Alisa, atau Aliska, atau Alia. Nah, Alia pun menjawab kalau nama panggilan Alia hanya keluarganya aja yang panggil seperti itu, dan Mas Cika mempunyai hak memanggil dengan nama Alia. Tiba-tiba di tengah pembicaraan ada seorang cowok yang ngajak Alia untuk berdansa. Bahkan bukan hanya satu doang, tapi banyak. Tapi dengan kerennya, Mas Cika bilang ke mereka, maaf kalau dia sudah milikku. Lalu setelah itu, Mas Cika dan Alia pun berdansa bersama. Dan orang-orang di sana banyak memperhatikan mereka, dan kelihatannya Alia sangat bahagia karena benar-benar terasa nyaman berada di sampingnya Mas Cika. Bahkan dia tidak menyangka kalau kehangatan seperti ini itu ada. Dan disinilah munculnya perasaan Alia yang dimana dia jatuh cinta dan menyukai Mas Cika. Dan oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Bye bye.